Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Eka Permatasari, kelas A, NPM 1804022005. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan UAS mata kuliah akuntansi sektor publik. Yaitu di mana saya di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, di mana ada beberapa poin. Yang pertama yaitu latar belakang. Akuntabilitas laporan keuangan merupakan cara terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, demokratis, dan amanah. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan negara adalah penyampaian bertanggung jawab keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan meliputi standar akuntansi pemerintah SAP yang telah diterapkan. Kemudian, fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali laporan keuangan pemerintah di Indonesia yang belum memenuhi penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik. Kemudian, yaitu menurut Mardianso 2006 mengatakan bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintah daerah mencakup akuntansi, manajemen, sistem akuntansi, keuangan, perencanaan keuangan, pembangunan sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta sebagian implikasi finansial atas kebijakan yang memberikan kualitas informasi laporan keuangan. Selanjutnya yaitu B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah atau SAKD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang C, tujuan dan manfaat penelitian. Di sini pertama yaitu tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, untuk mengetahui sistem kualitas keuangan daerah atau SAKD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, yaitu manfaat penelitian bagi pemerintah, yaitu dapat dijadikan sebagai masukan atau bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya bagian akuntansi. Yang B, yang kedua, yaitu dapat dijadikan wawasan dan pengetahuan baru bagi pembaca dan penulis. Baik, mungkin itu bab 1 yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bab 2, yaitu landasan teori. Di mana landasan teori ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah ke dalam konteks yang memberikan makna. Jadi, laporan keuangan itu dapat dikatakan sebagai data, dapat juga dapat dikatakan sebagai informasi. Jika dia dapat dikatakan sebagai informasi karena jika dia diubah menjadi ke dalam konteks yang memberikan makna. Selanjutnya yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Jadi menurut No. 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu B, sistem akuntansi keuangan daerah. Adapun pengertian sistem akuntansi keuangan daerah yang dinyatakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Erlina Rasdianto 2003 mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengelolaan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang C yaitu pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah.
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut PP 071 tahun 2010 yang dimaksud dengan standar akuntansi pemerintah yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Maka dengan kata lain, standar akuntansi pemerintah merupakan suatu syarat yang mempunyai kekuatan hukum di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Jadi, akuntansi pemerintah itu merupakan suatu yang mempunyai dasar hukum yang kuat di dalamnya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Yang D yaitu pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan dalam penerapan seluruh komponen dalam sistem akuntansi keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan menteri. Jadi sistem akuntansi keuangan daerah itu merupakan pelaksanaan atau penerapan komponen-komponen di mana penyusunannya itu menurut sistem menteri yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif karena merupakan tipe penelitian yang berguna untuk menganalisis pengarah antara satu variabel dengan variabel lain. Menurut Sugiono 2008. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan uji analisis data dan uji asumsi kalkulasi. Yang B yaitu pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap laporan keuangan. Di sini saya mengambil contoh yaitu pada Kabupaten Ogan Ilir, di mana di sini laporan standar akuntansi pemerintah daerah yaitu rata-rata penerapan standar akuntansi pemerintah daerah dikategorikan baik jika nilainya 8,3,5%. Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi nilai total capaiannya responden atau TCR yang rendah terdapat pada nomor 4, yaitu penerapan basis kas untuk pengakuan pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dengan tingkat pencapaian responden 78,8%. Jadi pada intinya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap laporan keuangan pada Kabupaten Ogan Ilir itu berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi pada Kabupaten Ogan Ilir ini ternyata mereka sudah menerapkan dengan baik laporan keuangan pemerintah daerah. Yang B yaitu pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap laporan keuangan. Saya juga di sini mengambil contoh yaitu pada Kabupaten Ogan Ilir, di mana nilai rata-rata sistem akuntansi keuangan daerah dikategorikan cukup baik dengan nilai 6,7,13%. Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi nilai total capaian responden atau TCR yang rendah terhadap pada nomor 8 yaitu dinas ini melakukan sistem pengendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan dengan tingkat capaian responden 4,67%. Jadi pada intinya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap laporan keuangan itu berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Ogan Ilir. Jadi ternyata penerapan sistem akuntansi keuangan daerah itu ternyata sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.